Selamat malam, adik-adik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika bisnis, topik depresiasi. Jadi, eh, materi ini saya akan memberikan penjelasannya melalui Webex secara online. Nanti silahkan adik-adik mencoba untuk menjawabnya. Latihan soal yang ada di materi ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dari depresiasi. Jadi, depresiasi itu secara umum merupakan suatu cara kita mengalokasikan secara sistematis atas aset yang dapat kita susutkan ke beban selama masa manfaatnya. Jadi itu konsep dari apa sih depresiasi itu. Nah, selain depresiasi, kita mengenal juga ada istilah deplesi. Jadi ini serupa dengan depresiasi, tetapi deplesi ini secara khusus itu kita gunakan untuk menyusutkan aset yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya mineral, sumber daya alam. Biasanya kita menggunakan istilah depresi. Jadi penyusutannya juga sama dilakukan selama periode waktu tertentu. Nah, selain itu juga kita mengenal ada istilah amortisasi. Ini juga penyusutan, tetapi dia digunakan untuk aset yang sifatnya tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini misalnya paten atau hak cipta. Nah, secara detail konsep depresiasi ini akan dijelaskan dalam mata kuliah akuntansi keuangan. Secara umum biasanya kita menggunakan materi tentang akuntansi keuangan itu secara umum kita biasanya itu digunakan buku dari Ciso. Nah, mengapa sih suatu aset perlu disusutkan? Jadi, aset itu kita susutkan karena dia memiliki umur ekonomis. Jadi, semacam pengakuan bahwa aset itu berjasa loh dalam menciptakan penjualan selama umur ekonomisnya, sehingga kita bebankan dia setiap tahunnya dengan istilah biaya depresiasi. Nah, aset dikatakan memiliki umur ekonomis. Jadi, kenapa sih aset itu memiliki umur? Karena dia bisa kita hentikan penggunaannya. Mengapa aset dihentikan penggunaannya? Itu alasannya ada dua, yaitu pertama karena faktor fisik. Jadi fisik dari aset itu sudah tidak memungkinkan untuk dipakai, misalnya karena dia sudah aus, sudah rusak, dan seterusnya. Kemudian juga dari sisi faktor ekonomis atau fungsionalitasnya. Contohnya misalnya obsolescence ini. Jadi aset itu sudah usang atau sudah kuno sehingga tidak bisa kita gunakan lagi untuk misalnya berproduksi atau untuk menciptakan penjualan. Nah, mana yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan umur ekonomis itu beda-beda tergantung asetnya. Contohnya, misalnya handphone. Umur ekonomi suatu handphone itu biasanya kita gunakan pertimbangan dari sisi faktor ekonomis atau fungsionalitasnya. Mengapa? Karena perkembangan teknologi yang sangat canggih menyebabkan umur ekonomi suatu handphone menjadi singkat. Misalnya, kalau dari sisi fisik, dia sebenarnya handphone itu mungkin bisa digunakan 5 tahun. Tetapi dari sisi ekonomis ya atau fungsinya, mungkin 2 tahun saja dia sudah expired. Mengapa? Karena perkembangan teknologi menyebabkan HP yang kita punya itu sudah istilah anak sekarang itu sudah jadul sehingga dia tidak bisa kita pakai lagi sehingga kita harus ganti handphone kita dengan yang lebih baru. Kemudian untuk contoh aset yang menggunakan umur ekonomis berdasarkan faktor fisik itu misalnya rumah. Rumah itu cenderung umur ekonomisnya itu berdasarkan faktor fisik. Jadi fisik dari si rumah itu. Nah, untuk memperpanjang usia fisik rumah, biasanya kita akan melakukan juga yang namanya maintenance atau pemeliharaan. Nah, dalam praktek, umur ekonomis suatu aset itu biasanya kita tetapkan berdasarkan pengalaman. Nah, faktor-faktor yang menentukan biaya depresiasi. Jadi tadi sudah depresiasi, sekarang kita mau menghitung biaya depresiasi. Dalam menghitung biaya depresiasi, kita perlu ketahui tentang harga perolehannya atau kita singkatnya dengan istilah asing cost. Berapa costnya? Berapa harga perolehan aset itu? Kemudian berapa nilai sisanya?
Jadi misalnya kalau umur ekonomis aset itu 5 tahun, setelah 5 tahun itu kira-kira dia nilai sisanya berapa? Mungkin analoginya adalah kalau kita jual dia laku berapa sih di akhir tahun kelima itu nilai sisa. Kemudian kita juga harus tahu mengestimasi berapa sih umur ekonomis dari aset tersebut. Nah, kemudian untuk menentukan biaya depresiasi, kita harus tahu kita mau pakai metode penyusutan yang mana. Nah, dalam akuntansi, metode penyusutan ini tidak boleh berubah-ubah. Jadi ada banyak metode penyusutan. Akuntansi itu menganut prinsip konsisten. Jadi ada banyak metode, tidak boleh tahun pertama misalnya pakai garis lurus, tahun kedua pakai jam jasa, tahun ketiga pakai hasil produksi, tahun keempat pakai metode beban berkurang. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus konsisten. Kalau kita putuskan garis lurus, kita terus pakai garis lurus. Apakah tidak boleh berubah di pertengahan? Boleh, asal itu diungkapkan dan dilakukan penyesuaian dengan yang periode sebelumnya untuk menggunakan metode terbaru kita. Nah, untuk metode beban berkurang sendiri itu di sini yang kita bahas adalah dengan menggunakan jumlah angka tahun, dan yang kedua itu dengan kita coba dengan double declining balance method. Nah, kita lihat yang pertama metodenya. Jadi ini matematika ya. Metode garis lurus. Rumus menghitung biaya depresiasi itu adalah harga perolehannya berapa, dikurangi nilai sisanya, kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya. Jadi ini rumus sederhananya. Nah, ini contoh soal. Misalnya ada mesin harganya 65 juta. Diperkirakan nilai sisanya, jadi di akhir tahun eh, ekonomisnya itu nilai sisanya adalah 5 juta. Umurnya ditaksir 5 tahun. Nah, kita diminta menghitung biaya depresiasi setiap tahunnya. Jadi, dari rumus ini, adik tinggal masukkan harga perolehan 65 juta di sini, dikurangi nilai sisanya tadi, ini 5 juta, kemudian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi, ini hasilnya temu bahwa biaya depresiasi per tahunnya adalah 12 tahun. 12 juta per tahun. Nah, kalau kita tabelkan seperti ini bentuk tabelnya. Jadi, kalau kita lihat di sini di akhir tahun pertama kita akan mulai menyusutkan. Jadi, depresiasinya kalau garis lurus, biaya depresiasinya setiap tahun ini adalah sama angkanya. Kita susutkan selama umur ekonomisnya 5 tahun ini ya, akhir tahun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akumulasi depresiasi ini adalah jumlah akumulasi dari biaya penyusutannya. Misalnya ini ya, tahun pertama biaya penyusutan 12 juta, maka akumulasinya tentu saja 12 juta. Kemudian di akhir tahun kedua, akumulasi yang tahun pertama 12 juta ini kita akan tambahkan dengan 12 juta ini. Sehingga hasilnya 24 juta. Di akhir tahun ketiga dapat lagi dia depresiasi 12 juta sehingga ditambah lagi 24 plus 12 juta hasilnya 36 juta. Begitu seterusnya. Nah, untuk nilai yang ada di kolom paling kanan kita sebut istilahnya adalah nilai buku. Jadi nilai buku ini adalah berapa aset perolehan kita, nilai perolehan aset kita dikurangi dengan akumulasi depresiasi di tahun yang bersangkutan. Contohnya ini, di akhir tahun pertama nilai buku awal 65 juta dikurangi akumulasi depresiasi yang 12 juta ini sehingga hasilnya 53 juta. Kemudian untuk akhir tahun kedua, adik-adik itu nilai buku awalnya adalah 65 juta, dikurangi akumulasi depresiasi akhir tahun kedua, yaitu sebesar 24 juta rupiah, sehingga, jadi nilai buku yang akhir tahun kedua ini, nilai buku di akhir tahun pertama itu adalah 53 juta, dikurangi dengan depresiasi yang 12 juta, sehingga hasilnya 41 juta rupiah. Kemudian di akhir tahun ketiga, nilai buku 29 juta itu adik peroleh dari
41 juta nilai buku di akhir tahun kedua, adik kurangi dengan depresiasi yang 12 juta, sehingga ketemu angka 29 juta. Begitu seterusnya, sampai akhirnya di akhir tahun kelima, adik-adik akan memperoleh nilai bukunya itu 5 juta. Jadi nilai bukunya ini sama persis dengan nilai sisa yang kita dapatkan di soal tadi. Jadi ini ya nilai sisa 5 juta ini. Jadi dia akan persis sama di nilai buku di akhir tahun kelima. Berikutnya untuk latihan soal, bentar. Nah, ini latihan soal pertama. Silakan adik-adik coba kerjakan sendiri dengan cara yang sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk metode kedua, metode jam jasa atau service hours method. Jadi, pada dasarnya rumusnya itu sama. Rumus umumnya sama, tetapi di bawahnya ini yang diganti. Kalau dalam garis lurus itu kita menghitung depresiasi per tahun. Pembaginya yang di bawah ini adalah tahun umur ekonomis. Kalau metode jam jasa, kita menghitung depresiasi per jam jasa. Sehingga pembaginya itu adalah taksiran jam jasa. Di atasnya sama persis, ya. Di sini contohnya. Sama harga perolehan 65 juta, nilai sisanya 5 juta. Kemudian ditaksir bisa digunakan selama 12.000 jam. Jadi tidak menggunakan istilah umur tahun, tapi dia jam kerjanya, jam jasa istilahnya. Sehingga kita diminta menghitung berapa depresiasi per jam. Jadi caranya sama, tinggal pindahkan angka-angka itu ke rumus-rumus ini, kemudian dihitung, ketemulah depresiasi per jam jasanya adalah Rp5.000 per jam. Kemudian kita akan mencari tahu berapa sih jumlah jam jasa yang digunakan dalam suatu tahun. Misalnya ini, pada tahun pertama jumlah jam kerja yang digunakan oleh suatu aset itu adalah 6.000 jam. Maka penyusutannya adalah 6.000 jam ini dikalikan, ini ya 6.000 jam, dikalikan tarif yang 5.000 ini. Ini ya, tarif 5.000 sehingga penyusutannya 30 juta. Akumulasi penyusutannya 30 juta. Nilai bukunya berapa? Tadi harga perolehannya ini 65 juta dikurangi 30 juta, hasilnya 35 juta. Begitu seterusnya dihitung, disesuaikan dengan jam kerja yang terjadi selama periode tersebut. Sampai akhirnya dia total jam kerjanya adalah 12.000 karena memang diperkirakan mesin atau aset ini maksimal bukan umur ya, masa manfaat ekonomisnya itu dalam rangka mengerjakan 12.000 jam. Jadi di sini nilai bukunya menjadi 5 juta sebesar nilai sisanya yaitu 5 juta. Nah, ini adalah latihan soal yang kedua. Silahkan adik-adik catat, kemudian dikerjakan. Berikutnya adalah metode hasil produksi atau productive output method. Ini juga sama seperti yang pertama dan kedua, tetapi yang dihitung ini adalah depresiasi per unit produk. Sehingga pembaginya adalah taksiran unit hasil produksi. Sehingga satuannya nanti adalah rupiah per unit. Contoh soalnya, mesin harga perolehannya 60 juta, nilai sisanya diperkirakan 4 juta. Nah, mesin ini diperkirakan akan menghasilkan 5.600.000 unit produk selama umur penggunaannya. Nah, kita diminta menghitung depresiasi per unit produk. Jadi caranya sama juga, adik tinggal ganti ini harga perolehan 60 juta dikurangi nilai sisa 4 juta dibagi taksiran hasil produksinya 5.600.000. Diperoleh hasil Rp10 per unit produksi yang dihasilkan. Nah, untuk melakukan pembebanan biaya depresiasi, kita harus tahu berapakah unit produksi yang dihasilkan dalam 1 tahun, kemudian dikalikan tarif depresiasinya, yaitu Rp10 per unit. Nah, ini dia tabelnya. Jadi misalnya di tahun pertama hasil yang diproduksi 2.600.000. Tarifnya Rp10 dari sini datangnya.
ketemulah biaya penyusutan 26 juta. Nilai bukunya berarti 60 juta dikurangi dengan 26. 60-nya ini ya, harga perolehannya 60 dikurangi akumulasi penyusutan yaitu 26 juta. Begitu seterusnya sampai akhirnya dia mencapai unit produksi maksimumnya yaitu 5.600.000. Berhenti di sini. Nilai bukunya 4 juta. Jadi secara umum mesin itu semakin tua umurnya dia hanya bisa menghasilkan produksi yang semakin kecil. Seperti ini. Ya. Jadi ketemu nilai bukunya sama dengan nilai sisa. Nah, ini latihan soalnya. Silahkan dicoba dikerjakan dengan cara yang sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, berikutnya, ini sudah model yang berbeda dengan tadi. Sekarang kita menggunakan metode jumlah angka tahun. Jadi istilahnya adalah sum of years digits method. Jadi kita harus tahu umur ekonomisnya berapa tahun. Nah, kemudian kita mencari fraction istilahnya ya. Di sini contohnya, misal nilai perolehan suatu aset itu adalah $500.000. Umur ekonomisnya 5 tahun. Nilai sisanya diperkirakan $50.000. Nah, bagaimana metode jumlah angka tahun ini bekerja? Nah, seperti ini. Jadi, umurnya adalah 5 tahun ya, sehingga ada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Depreciable base ini adalah nilai aset yang dapat didepresiasikan. Jadi, berapa yang bisa didepresiasikan itu adalah nilai perolehan atau harga perolehan yang 500.000 dikurangi nilai sisa. Jadi sama dengan yang rumus tadi yang sebelum-sebelumnya ya, harga perolehan dikurangi nilai sisa. Sehingga ketemulah di sini 450.000. Nah, kemudian yang membedakan dengan yang tadi itu adalah di sini. Kita akan melihat sisa umur hidupnya dengan satuan tahun. Jadi selama awal pemakaian sampai akhir tahun pertama itu, karena umur ekonomisnya 5 tahun, maka umur yang tersisa, umur hidup dari mesin itu adalah 5 tahun. Mulai masuk tahun kedua, sisa umur hidup produk adalah 4 tahun. Begitu terus, 3, 2, 1. Nah, sum of years digit method itu artinya adalah sisa umur hidup tahun ini, sisa tahun. Jadi jumlah dari umur dari masing-masing periode itu dijumlahkan atau disum sehingga ketemu di sini 15. Nah, kemudian untuk menghitung biaya depresiasinya kita perlu mengetahui depreciation fraction-nya. Jadi kayak semacam rasio gitu ya. Jadi ini 5/15. Kemudian 4/15, 3/15, begitu seterusnya. Sehingga kalau ini dijumlahkan hasilnya 15/15 alias sama dengan 1 sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana cara mendepresiasikannya? Menghitung bebannya. Jadi tadi kita sudah sampai di sini. Sekarang beban depresiasinya berapa? Nah, adik tinggal kalikan fraksi depresiasi yang 5/15 ini, adik kalikan dengan 450.000. Hasilnya 150.000. Begitu juga yang tahun berikutnya. Dikalikan dengan fraksi depresiasi di setiap tahun. Nah, nilai buku di akhir tahun, jadi sama dengan yang tadi caranya. Jadi, biaya depresiasi tadi yang bisa didepresiasikan 450.000, adik kurangi dengan 150.000. Sehingga nilai bukunya adalah 350.000. Begitu seterusnya sampai akhirnya adik-adik akan mendapatkan sisa nilai buku 50.000. Ini namanya metode sum of years digit method. Nah, total beban depresiasinya nanti dia 450.000. Jadi sama persis dengan ini. 450.000 ini.
Nah, ini latihan soal yang keempat. Silahkan dicoba. Berikutnya, double declining balance method. Jadi, dalam metode penurunan dengan tarif yang didobelkan atau digandakan, rumusnya seperti ini. Nah, yang perlu adik perhatikan, dalam double declining balance method, kita tidak menggunakan dasar depresiasinya itu tidak memperhitungkan nilai sisa dalam menghitung nilai depresiasinya. Jadi rumusnya adalah karena dia double, berarti ini ada 2 kali, jadi ada pengalinya ya, 2 ini. Kemudian ini adalah persentase tarif garis lurusnya berapa, jadi didobelkan, dikalikan nilai buku aset di awal periode. Jadi nilai buku aset itu akan selalu menurun di awal periode. Sehingga di sini ada istilahnya declining. Kenapa double? Karena tarifnya digandakan. Jadi ini yang tadi ya, dalam metode ini nilai sisa tidak perlu kita kurangkan. Proses depresiasi terus dilakukan sampai akhirnya kita memperoleh nilai buku yang setara dengan nilai sisa. Jadi semacam kita mengatur gitu ya. Sampai misalnya di akhir tahun keberapa nilai buku itu sudah mendekati nilai sisa. Nah, kita paksakan dia supaya dia nilai buku itu setara dengan nilai sisa. Jadi contohnya seperti ini. Nah, mesin dengan harga perolehan $500.000 dengan taksiran nilai sisa $50.000, umurnya 5 tahun. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, kita harus mencari tahu dulu tarif persentase dari si garis lurus. Nah, karena umur ekonomis 5 tahun, kalau kita menggunakan garis lurus, kita cari persentasenya, itu setara dengan ini. Jadi selama 5 tahun itu setara dengan 100%, kita bagi 5 tahun sehingga ketemulah tarif depresiasi garis lurusnya 20% per tahun. Jadi setiap tahun disusutkan 20%. Itu kalau yang garis lurus. Nah, karena ini double declining, tarifnya 2 kalinya. Jadi 2 kali 20%, sehingga tarif double decliningnya adalah 40% per tahun. Inilah tarif yang akan kita gunakan dalam metode ini. Nah, ini ya bentuk tabelnya. Di tahun pertama, nilai buku aset adalah 500.000. Ingat, kita tidak mengurangi nilai sisa di sini. Jadi ditulis penuh 500.000. Tarifnya tadi sudah dihitung 40%, sehingga beban depresiasinya adalah 40% kali 500.000. Ketemu hasil beban depresiasi atau depreciation expense itu $200.000. Berapa akumulasinya? Ya tetap 200.000. Nilai bukunya berapa? Tinggal kurangkan ini 500.000 dikurangi 200.000. Ketemulah nilai buku di akhir tahun pertama itu adalah 300.000. Kemudian di akhir tahun kedua, adik pindahkan ini, nilai buku di akhir tahun pertama itu tentu saja akan menjadi nilai buku di awal tahun kedua. Ya, jadi 31 Desember 2021 itu tentu saja akan menjadi saldo awal 1 Januari 2022. Ini ya, 300.000. Kalikan lagi tarifnya 40%, ketemu 120.000. Berapa akumulasinya? Ya tinggal ditambah 200.000 tambah 120, hasilnya 320.000. Berapa nilai buku di akhir tahun kedua? Jadi harga perolehan kita tadi 500.000 dikurangi dengan 320.000 akumulasi depresiasinya, sehingga nilai buku akhir tahun kedua 180.000. Nilai buku akhir tahun kedua ini akan menjadi nilai buku aset di awal tahun ketiga. Sama caranya dengan yang tadi, sampai akhirnya di tahun kelima, adik-adik perhatikan di sini akan ada kayak force atau pemaksaan angka. Ya. Jadi, nah ini
Adik perhatikan biaya depresiasi tahun kelima ini 14.800. Kalau kita hitung ya dengan benar, nilai buku aset di awal tahun kelima $64.800. Kalikan 40%, hasilnya seharusnya ini adik-adik, $25, $25.920. Nah, dengan nilai beban depresiasi ini, nilai bukunya itu seharusnya adalah jadi 38.820. Bentar. Baik, maaf agak terganggu karena lupa cara menggunakan Webex. Jadi kita kembali ya, seharusnya nilai atau beban depresiasinya itu adalah 25.920 sehingga nilai bukunya menjadi 64.800 dikurangi 25.920, hasilnya itu seharusnya 38.880 nilai buku di akhir tahunnya. Tetapi jangan lupa nilai sisa aset ini menurut soal itu adalah 50.000 tadi menurut soal. Sementara ini hasilnya sudah lebih kecil dari 50.000 sehingga kita akan stop kita akan set biaya depresiasi ini supaya nilai bukunya itu menjadi 50.000, tidak boleh kurang dari 50.000. Nah, kita akan sesuaikan jadinya nilai buku awal tahun kelima tadi kan 64.800, kita mau supaya nilai buku di akhir tahun kelima itu sebesar nilai sisanya yaitu 50.000 sehingga dikurangi hasilnya menjadi ini 14.800. Jadi ada semacam forcement atau pemaksaan gitu ya bahasa analogi sederhananya supaya dalam metode double declining ini nilai sisanya itu nilai bukunya itu sama dengan nilai sisa sehingga beban depresiasinya kita sesuaikan. Nah, ini latihan soal yang double declining. Jadi silahkan adik-adik coba mengerjakannya. Jadi ada 5 contoh metode depresiasi yang kita pakai. Itu semua membutuhkan matematika dalam pengerjaannya. Nah, itu saja materi terkait depresiasi. Semoga adik-adik bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.